Di bawah tempat tidur Simbo itu ada tempat setanggi yang di atasnya dikasih bakaran dupa. Rin bingung, ini apa dan kenapa Simbo membakarnya? Tiba-tiba dari belakang Simbo datang. Ada apa, Mbak? Rin langsung nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah kembali. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang punya inisial Rin. Halo Rin, terima kasih sudah kasih kesempatan kita buat menceritakan pengalaman Anda. Jadi, Rin adalah satu-satunya anak cewek yang berasal dari sebuah keluarga pengusaha di Jawa Timur. Dan dia merupakan anak sulung. Ibunya Rin sudah meninggal ketika melahirkan Rin sayangnya. Selang 2 tahun kemudian, ayah Rin menikah kembali. Dan Rin memiliki ibu sambung. Rin memanggilnya dengan kata Bunda. Singkat cerita, Bunda memberikan 2 adik laki-laki buat Rin. Dengan inisial adik pertamanya adalah S dan inisial adik keduanya adalah K. Tetapi kasih sayang Bunda sama Rin ini tidak berkurang, bahkan bisa dibilang lebih. Hingga tidak dipungkiri jika Rin dan Bunda begitu sangat dekat dibanding adik-adik Rin dengan Bunda. Hingga pada suatu hari, Rin berencana untuk meneruskan pendidikan kuliahnya ke Jerman. Dan sudah pasti bisa ditebak bila Bunda tidak setuju. Namun singkatnya, setelah terjadi perdebatan begitu panjang, akhirnya Bunda mengizinkan. Maka berangkatlah Rin ke bandara dan jelas di sana Bunda menunjukkan kekhawatirannya. Gak kurang-kurangnya Bunda menggenggam tangan Rin dan baru dilepaskan ketika Rin harus melakukan check-in di bandara. Singkat cerita, Rin melewati kuliahnya di Jerman. Awal-awal tahun memang Rin selalu intens melakukan komunikasi dengan keluarganya, Bu. Hingga suatu hari ada pesan dari Bunda masuk ke handphone Rin. Sayang, kamu sibuk gak? Bisa video call gak? Penting. Iya Bunda, maaf baru bales karena tadi bener-bener padat jadwal kuliah. Dan singkatnya mereka melakukan komunikasi via video call pada akhirnya. Namun, kali ini Rin melihat bias Bunda tidak seperti biasanya. Dan benar saja, Bu. Dengan wajah berat, akhirnya Bunda mengatakan bila ayah mereka sudah tidak mampu lagi membiayai Rin kuliah di Jerman untuk tahun depan. Usahanya sedang kacau, kata Bunda. Tiba-tiba, layar HP Rin menjadi hitam. Dan tidak berapa lama suara ayah terdengar. Kamu kasih tahu anak itu? Kan aku bilang jangan. Nanti kalau dia kepikiran dan kuliahnya terganggu gimana? Biar itu jadi urusan aku aja soal biaya. Suara ayah terdengar sedikit agak meninggi dengan Bunda, dan itu tidak biasanya. Lalu tidak berapa lama komunikasi mereka terputus. Ada apa ini? Batin Rin demikian. Sebenarnya Rin ingin mengejar atau menelpon kembali Bunda, namun sayangnya dia urungkan. Dia tahu kondisi sedang tegang. Jika dia memaksa untuk bertanya dan menanyakan apa yang sedang terjadi, maka pasti tidak akan berhasil. Adiknya yang pertama menelpon Rin. Adik pertamanya itu mengatakan bila Bunda sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit, katanya, Bu. Rin jadi panik dan bertanya keberadaan ayahnya. Apakah ayahnya juga ada di sana, kata Rin. Mereka mengatakan mereka tidak tahu sebab ayah belum pulang-pulang. Dan ketika mereka menelpon ayahnya selalu tidak diangkat. Mendengar hal itu, Rin semakin panik. Kemudian Rin menyudahi komunikasi dengan adiknya dan menelpon ayahnya. Benar saja, Rin mencoba menelpon berkali-kali tapi ayahnya tidak mengangkat, Bu. Dalam keadaan panik seperti itu hingga selang beberapa jam kemudian, akhirnya ayah menelpon balik. Kesempatan itu tidak dibuang oleh Rin. Diangkat telepon ayahnya. Rin langsung memberondong berbagai pertanyaan dan mengatakan bahwa Bunda masuk rumah sakit ya. Kemudian sang ayah tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan dia sedang di luar kota dan tidak bisa diganggu. Namun ayah berjanji bahwa dia akan pulang besok setelah urusannya selesai dan akan langsung ke rumah sakit, katanya. Percakapan pun selesai. Singkat cerita,
Setelah 6 hari kemudian, Bunda baru bisa dipindahkan ke ruang rawat setelah keadaannya membaik. Namun tetap Bunda belum diizinkan untuk bisa pulang. Setelah Bunda dipindahkan ke ruang rawat, Bunda meminta adiknya Rin untuk menelpon Rin. Maka terjadilah percakapan rindu keduanya. Kemudian besoknya adik Rin yang pertama ini mengabarkan kembali Rin bila Bunda tidak sadarkan diri kembali. Dan akhirnya Bunda harus dimasukkan ke ruang ICU lagi. Tapi adiknya Rin yang pertama ini bilang kalau Simbo itu melihat Bunda itu turun dari kasur kemudian minum. Kebetulan memang Simbo dan adik-adiknya Rin itu sedang menginap di rumah sakit untuk menunggu Bunda. Kemudian Embo menanyakan kondisi Bunda dan Bunda mengatakan bila badannya terasa panas seperti terbakar dan seperti ditusuk ribuan jarum katanya, Bu. Suatu hari Rin bersama teman-temannya ini pergi ke sebuah festival buah, Bu. Lokasinya di daerah Munich, Jerman. Saking senengnya Rin karena baru merasakan kelegaan dan kebahagiaan tentang kondisi keluarganya yang sudah mulai membaik, Rin gak sadar bila adiknya mengirimi dia beberapa pesan yang belum dibalas. Ketika sampai di hotel di daerah Munich tersebut, Rin baru membuka handphonenya dan melihat betapa banyaknya pesan dari adiknya yang kemudian langsung dibuka dan dibaca oleh Rin. Rin langsung menelpon adiknya. Ternyata yang menerima telepon itu adalah adik bungsunya. Adik bungsunya kemudian mengatakan kepada Rin sambil nangis-nangis. Rin bertanya, "Kenapa? Kamu kenapa, Es?" Es kemudian mengatakan sambil menangis, "Abang, kakak, abang." Rin mengejar, "Kenapa dengan abang?" "Abang kecelakaan, kakak. Sekarang sedang masuk rumah sakit." Hati Rin menjadi kusut kembali. Kemudian menanyakan kondisi Bunda dan ayahnya. Kemudian adik bungsunya Rin mengatakan bila Bunda masih di rumah sakit, tapi belum dikabari tentang kejadian abangnya ini. Dan ayahnya sudah dikabari. Ayah sedang dalam perjalanan pulang katanya. Kemudian Rin bertanya, "Kamu sekarang di mana dan dengan siapa?" Si adik bungsu mengatakan bila dia sedang di depan ruang ICU bersama Simbo. Belum juga lurus obrolan itu terjadi, tiba-tiba Rin mendengar suara Simbo menangis dan berteriak. Rin jadi semakin panik, kemudian bertanya kepada adiknya, "Itu Simbo kenapa?" Tapi adik bungsunya ini tidak menjawab. Malah justru Rin mendengar tambahan tangisan dari adiknya, hingga Mbok dan adiknya terdengar menangis. Kemudian tidak berapa lama akhirnya terdengar suara Mbok berbicara kepada Rin dan mengatakan bila adik pertamanya sudah tidak bisa diselamatkan. Dan seketika itu juga Rin pingsan. Singkat cerita, ujian semester berakhir nih, Bu. Dengan antusias, Rin akhirnya mencoba telepon adiknya. Dan besoknya, Rin benar-benar bersiap-siap untuk balik nih, Bu, ke Indonesia. Singkat cerita, Rin sudah sampai bandara di Indonesia dan dia menggunakan taksi menuju rumahnya. Tapi ketika dia sudah dekat dengan rumahnya, dia melihat banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Rin kemudian bingung, ada apa ini? Setelah taksi berhenti dan dia membayar taksi, dia turun dan dia melihat ada keranda yang sedang diusung ke dalam ambulan. Dengan cepat Rin langsung menghampiri ayahnya dan bertanya, "Siapa ya?" Bukannya menjawab pertanyaan Rin, justru ayah mengatakan, "Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu nggak bilang?" Dan serentet pertanyaan. Kemudian Rin dengan keras mengatakan, "Ini siapa? Bunda." Tapi lagi ayahnya tidak menjawab. Kemudian terus mengikuti keranda itu dan mengajak Rin ceritanya nih, Bu, untuk menuju keranda tersebut. Setelah sampai ambulan, maka si ayah meminta kepada petugas untuk membuka penutup dari kain yang ada di keranda tersebut. Setelah melihat siapakah yang ada di keranda tersebut, Rin langsung berteriak histeris, "Dede." Rin pun pingsan, Bu. "Aku kesepian, Kak. Abang udah nggak ada. Kakak dari kemarin-kemarin mengatakan itu terus, akan pulang, tapi nggak pulang-pulang." Kemudian Rin baru tersadar atau siuman ketika hidungnya merasa panas. Ternyata ketika dia bangun, Simbo menggosokkan minyak kayu putih ke hidungnya. Rin kemudian menanyakan jenazah adiknya. Simbo bilang bahwa semuanya sudah beres.
Jenazah sudah dimakamkan. Rin tersadar pingsannya itu terlalu lama ternyata, hingga tidak sempat menyaksikan pemakaman terakhir atau melihat peristirahatan untuk terakhir kalinya bagi adik bungsunya itu. Malam itu Rin sungguh tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Rin tetap di kamar. Untuk kebutuhan makan dan minum saja Simbo yang bolak-balik menawarkan. Rin begitu terpukul dan terluka karena hanya dalam waktu singkat dia harus kehilangan kedua adiknya. Sekitar jam 11 malam, ayah Rin masuk ke kamarnya Rin, kemudian menyuruh Simbo yang masih berada di sana untuk kembali ke ruangannya atau ke kamarnya. Setelah Simbo kembali ke ruangannya, maka ayah Rin mengatakan bahwa dia akan keluar kota dalam waktu beberapa hari. Dan ayahnya meminta dengan sangat untuk Rin tidak marah, sebab ayahnya tidak bisa mendampingi Rin. Rin diminta untuk bersama Simbo istirahat di rumah dahulu. Masih belum banyak kata-kata yang bisa diucapkan Rin, Bo. Rin hanya mengatakan, "Ya." Kemudian ayahnya meninggalkan kamar Rin, dan Rin mencoba untuk memejamkan matanya kembali tidur. Sekitar jam 1 malam menurut Rin, dia mendengar suara lamat-lamat. "Kakak, tolong aku! Kakak, tolong aku!" Suara itu sepertinya berasal dari dapur, Bo. Dan Rin kaget, itu suara adik bungsunya. Rin kemudian memberanikan diri untuk keluar kamar dan menengok ke dapur. Suara itu terdengar kembali. "Kak, kakak, tolong aku!" Kemudian secara spontan, Rin memanggil Simbo. "Bo, Bo, Bo." Tidak berapa lama Simbo keluar dari kamarnya dan mengatakan, "Ada apa?" Kenapa Rin memanggilnya panik seperti itu? Kemudian Bo mencoba menenangkan Rin, tenang, dan mengajak si Rin itu untuk masuk kembali ke kamarnya. Kemudian Rin menceritakan yang terjadi tadi, dan Simbo kembali menenangkan dan mengatakan bila kemungkinan itu efek dari kesedihan kamu aja, Mbak. Ya akhirnya Simbo diminta Rin untuk tidur di kamar itu. Keesokan harinya ketika Rin bangun, dia melihat Simbo sudah tidak ada di sampingnya, Bo. Rin kemudian keluar dari kamarnya, dan setelah keluar dari kamarnya, kamar ayahnya itu kan berhadapan dengan kamarnya dia. Dia melihat pintu kamar ayahnya itu terbuka dan ayahnya sudah pergi. Kemudian dia berjalan ke ruang tengah yang di sebelahnya itu adalah kamar adik pertamanya. Ketika dia melewati pintu dari kamar adik pertamanya, dia mendengar suara jatuh, Bu. Brak! Akhirnya Rin mencoba membuka pintu kamar adiknya tersebut. Terlihat pajangan-pajangan dan nuansa Jepang itu memenuhi kamar adik pertamanya ini. Ya karena memang adik pertamanya ini suka sekali dengan negeri Sakura itu, Bu. Rin terus masuk ke dalam. Agak kotor sih memang, debunya tebal-tebal. Ya kemungkinan setelah kematiannya gak ada yang berani masuk ke kamar itu untuk bersih-bersih. Termasuk Simbo mungkin. Atau ayah mungkin mewanti-wanti Simbo untuk tidak masuk ke kamarnya. Ya mungkin saja, sebab ayah tidak ingin kesedihan mengingat adik pertamanya ini muncul. Tidak berapa lama ketika dia mengamati kamar adiknya, perlahan-lahan pintu kamar mandi yang ada di ruang adiknya itu terbuka. Melihat seperti itu, Rin menjadi sedikit agak takut, kemudian buru-buru keluar dari kamar itu dan menutup kembali pintunya. Setelah kamar adik pertamanya, kemudian itu ada kamar dari adik bungsunya. Rin melewati kamar adik bungsunya dan melihat pintunya memang sudah terbuka, Bu. Rin masuk ke dalam. Kondisinya memang berantakan, penuh dengan mainan, tetapi bersih. Tidak kotor dan tidak berdebu seperti kamar abang. Mata Rin tiba-tiba melihat setumpuk buku di atas nakas atau laci. Rin kemudian mengambil salah satu buku itu. Itu buku gambar. Kemudian Rin membukanya lembar demi lembar. Di dalamnya itu rata-rata gambar mobil. Karena memang adik bungsu Rin ini suka dengan mobil, Bo. Dan ketika lembaran-lembaran itu terus berjalan, Rin melihat adiknya menggambar keluarga mereka. Rin tersenyum. Namun, hal yang tidak diduga sama Rin adalah jumlah mereka 6. Padahal keluarga mereka hanya 5. Lalu siapakah satu orang yang berada di belakang keluarga mereka dengan rambut panjangnya? Ketika Rin terus memperhatikan gambar tersebut dan melakukan cocok logi, mungkin saja ini gambar dari tante atau siapa yang pernah datang ke sana. Tiba-tiba dari belakang Rin terdengar suara ular. Rin terkaget, ternyata itu suara Simbo. Simbo akhirnya bilang sama Rin bahwa adiknya itu sering melihat ular di kamarnya almarhum abang. Dan sering mendengar barang-barang jatuh di kamarnya, begitu katanya.
Nah, karena hal itu Mbok pikir sudah mengganggu si adik, makanya si Mbok mengunci pintu si abang ini dan tidak pernah membukanya lagi. Kemudian Rin bingung, dikunci. Tadi saya masuk kok Mbok. Ya si Mbok ngebantah, ya mana mungkin lah Mbak, orang kuncinya juga sama saya kok. Rin makin bingung, ya tadi saya masuk ke sana kok. Si Mbok makin kekeh nih Bo. Enggak lah, orang kuncinya ada di kamar saya kok Mbak. Akhirnya si Rin mengajak si Mbok untuk menuju kamarnya si abang. Ketika Rin mencoba membuka, memang terkunci Bo. Akhirnya Mbok menuju kamarnya dan mengambil kunci dari kamar abang tersebut dan menyerahkannya ke Rin. Nih Mbak, kuncinya. Kemudian Rin dengan ragu membuka kunci tersebut dan setelah kunci terputar, maka Rin mendorong pintu itu. Terbuka. Selang beberapa saat kemudian, terhembuslah angin dari dalam kamar menyapu wajah Rin dan si Mbok. Rin langsung panik, kemudian langsung menutup kembali pintu kamar adiknya dan kemudian menguncinya kembali dan kunci tersebut diserahkan kembali kepada si Mbok. Si Mbok akhirnya bercerita kepada si Rin bahwa dia merasa sangat bersalah kepada adik bungsunya. Pasalnya ketika diketahui adiknya sedang marah dengan si Rin, adiknya itu sering melamun. Terakhir ketika Rin menelponnya untuk bilang pulang ke Indonesia, adiknya itu sedang duduk di pinggir kolam. Mbok mendatangi adiknya itu setelah mendapat pesan dari Rin untuk bilang bahwa Rin akan pulang besok. Tapi seperti Piasnya nggak percaya. Ah kakak mah bohong, janji-janji terus. Kemudian si Mbok bilang, beneran dek, katanya mau pulang besok. Lagian kamu juga ngapain di sini sih? Kan nggak mungkin berenang. Orang berenang itu kolamnya kotor belum dikuras. Kan biasa yang pakai kolam berenang abang. Kemudian adiknya menjawab, nggak apa-apa, aku lagi pengen di sini. Nah akhirnya si Mbok bilang, ya udah Mbok tinggal ke dapur ya, mau nyiapin makan siang. Si adik mengangguk. Ketika Mbok selesai masak untuk makan siang, si Mbok ini ceritanya mau manggil nih si Dede untuk makan, masuk ke dalam. Ketika si Mbok sampai di kolam berenang, ternyata Dede sudah tidak ada. Mbok pikir mungkin di depan. Kemudian Mbok pun masuk kembali dan menuju depan halaman rumah. Ternyata di sana juga tidak ada Dede. Ah mungkin di kamar. Kemudian Mbok pun masuk ke kamarnya si Dede. Ternyata Dede memang tidak ada juga di sana. Dan mulailah si Mbok mengeksplor rumah itu di setiap sudut. Hasilnya tidak ada. Kemudian si Mbok berlari nih ke ujung komplek dan mengatakan pada pos penjaga apakah melihat Dede. Pos penjaga memang kenal keluarga mereka dan mengatakan tidak ada siapapun yang lewat karena kondisinya di portal. Akhirnya Mbok panik dan kembali ke rumah. Setelah sampai rumah, dia menelpon ayah. Saat itu ayah sedang ada di kantor, memang bukan di luar kota. Ayah ditelepon seperti itu, langsung buru-buru pulang. Setelah ayah pulang, ayah juga ikut mencari itu. Tiba-tiba ayah curiga dengan kolam berenang. Dipompa lah kolam berenang ini untuk dikuras airnya. Dan benar saja, Bo. Di sana tercelentang Dede di dasar kolam. Ayah mencoba melakukan CPR, tapi sayangnya memang tubuh Dede sudah kaku. Sudah tidak bisa diselamatkan. Dan setelah ayah menelpon rumah sakit dan pihak rumah sakit datang dengan ambulannya, disitulah si Mbok melihat bahwa Rin pulang. Mbok menjadi sedih dan Rin apalagi? Lebih-lebih dia harus kehilangan dua adik dalam waktu berurutan dan singkat. Malamnya ketika Rin ingin ke kamar mandi, Rin bangun dari kasurnya. Ketika dia bangun, Rin kaget. Ada sosok yang duduk di samping kasurnya dengan rambut panjangnya dengan gaun putih. Rin mundur. Sosok yang sama dengan yang digambar oleh adiknya. Seketika itu juga Rin langsung berteriak, "Simbo!" Mbok langsung menuju kamar Rin dan membuka pintu kamar Rin. Ketika itu juga makhluk itu hilang, Bo. Dan Rin langsung melompat ke arah pintu di mana Simbo berdiri. Kemudian Rin memeluk Simbo. Kemudian Simbo mengajak Rin untuk ke ruang tengah dan menenangkan Rin, memberinya minum. Rin akhirnya bercerita tentang apa yang baru ditemuinya. Simbo akhirnya bilang kalau dia juga sudah sering ditampakkan oleh makhluk tersebut. Dan itu bukan hanya satu kali. Namun Simbo bilang kepada makhluk tersebut bahwa mereka beda alam. Jadi jangan ganggu. Ya mungkin Rin shock ya, Bo. Karena itu kan hal pertama yang baru disaksikannya dalam hidup. Walhasil malam itu Rin akhirnya tidur di kamar Simbo. Kemudian besok siangnya ayahnya baru pulang dari luar kota. Ayahnya mengajak Rin sore nanti itu ke rumah sakit menjenguk bunda.
Dan Rin baru teringat, oh iya, selama dia pulang ke Indonesia ini kan belum jenguk Bunda. Kemudian ketika menjelang sore, Rin berdandan begitu cantik untuk bertemu dengan Bunda. Maka berangkatlah mereka ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, Rin langsung masuk ke ruang ICU, Bo. Ayah mengatakan bila ayah menunggu di luar. Lagi pula tidak boleh banyak-banyak masuk ke ruang ICU. Akhirnya Rin berjalan ke sisi tempat tidur ruang ICU dari Bunda. Rin mengelus-ngelus tangan Bunda. Kemudian Rin berkata, "Bunda, ini Rin. Rin udah pulang. Bunda bangun dong, Rin kangen." Tiba-tiba, Bo, EKG di ruang ICU berdetak. Tit, tit. Ternyata Bunda merespon. Dengan senangnya Rin langsung memanggil ayahnya. Ayah, Bunda respon aku ngomong. Ayahnya kemudian masuk ke dalam, tapi melihat Bundanya masih dalam kondisi yang sama. Lalu ia bertanya sama Rin, "Mana? Tadi ketika aku ada di sini dan mengatakan kalau aku kangen Bunda, EKG-nya merespon." Nih, aku tunjukin lagi ya. Kemudian Rin melakukan hal yang sama. Tapi EKG itu tidak muncul dan tidak bergerak lagi, Bo. Sama datar dengan ritme yang lemah. Rin tidak patah semangat, dia coba melakukan kembali nih, Bo. Tapi hasilnya ya nihil. Bunda tidak merespon. Kemudian ayah bilang, ya sudah, kita pulang aja yuk. Setelah sampai rumah, Rin akhirnya bercerita kepada Simbo bahwa Bunda merespon pertanyaan Rin katanya. Dan Simbo mengatakan bila itu tandanya Bunda mendengar Mbak, begitu katanya. Malam itu Rin coba tidur cepat, sekitar jam 10, Bo. Tapi perasaan Rin, dia belum tidur lama gitu. Tiba-tiba dia termimpi. Dia bermimpi mendengar suara gamelan lama-kelamat pelan. Kemudian dia penasaran untuk mencari asal suara tersebut. Dilewati beberapa lorong. Setelah lewat lorong, muncullah hamparan dan di sana ada sebuah pagelaran serta seorang sinden. Seorang sinden yang menggunakan pakaian zaman dulu, Bo. Pakaian kuno, menari dengan sangat indahnya. Pelan-pelan wanita itu menari, kemudian memanggil Rin. "Rin, sini, sini." Rin pun pelan-pelan mendekat, Bo. Sebelum cukup dekat, tiba-tiba ada suara dari semak-semak pohon yang mengatakan, "Lari, lari, lari kalau pengen selamat." Kemudian Rin berhenti. Namun si sinden itu terus, "Kesini Rin, kesini, jangan takut." Dan tiba-tiba suara itu ada lagi, Bo, yang di semak-semak. "Lari, lari kamu kalau pengen hidup." Tidak menampakkan siapa suara itu dan siapa sosok yang ada di semak-semak itu. Rin kemudian mundur karena ragu dan tidak lama terdengar suara adik-adiknya meminta tolong. "Kakak, kakak, tolong kami." Kedua adiknya, Bo, berteriak minta tolong. Bukan cuma si bungsu, tapi juga adik pertamanya si abang. Rin kemudian terdiam nih, Bo. Dan si sinden itu menari lagi. "Kamu tidak mau menolong adik kamu?" Begitu katanya. Sambil menari hingga akhirnya dia mengeluarkan lidahnya yang mirip dengan ular sambil berdesis. "Kamu gak mau menolong adik-adik kamu?" Sambil terus berjoget-joget, Bo. Teriakan suara tolong adiknya dan teriakan dari suara yang ada di semak-semak saling bersahutan. Rin menjadi bingung. Kemudian perlahan-lahan sinden itu berubah menjadi seekor ular besar, Bo, dan siap untuk memangsa Rin. Disinilah sosok yang ada di semak-semak itu keluar. Ternyata dia adalah si rambut panjang yang menemui Rin di kamar. Si rambut panjang ini langsung menarik tangan Rin, kemudian mengajaknya untuk menghindar, berlari sejauhnya. Ketika dirasa sudah cukup jauh, maka si rambut panjang ini mengatakan kepada Rin, "Loncat ke jurang untuk menyelamatkan hidup kamu." Rin takut. Loncat ke jurang untuk selamat, gimana ceritanya? Dan tanpa menunggu waktu yang lama, si rambut panjang mendorong Rin untuk jatuh ke jurang, Bu. Setelah jatuh ke jurang, Rin memang terbangun dari tidurnya dengan muka yang keringetan dan sambil ketakutan, seakan-akan bahwa itu bukanlah sebuah mimpi. Tapi nggak sampai di situ, Bo. Ternyata suara desisan dari si sinden itu masih mengikuti Rin dan mengatakan, "Usir wanita itu, usir wanita itu." Spontan membuat Rin berteriak, "Ayah!" Tidak berapa lama ayah dan Simbo datang ke kamar Rin. Kemudian mereka menanyakan, "Kenapa?" Rin akhirnya memeluk ayahnya dan menceritakan tentang mimpinya. Kemudian ayahnya mengajak Rin untuk ke kamarnya dan tidur di sana dan menenangkan si Rin bahwa itu hanya mimpi buruk, nak.
Ayah bilang mungkin dia tidak akan tidur karena pekerjaannya memang sedang banyak-banyaknya. Ayah menyuruh Rin untuk tidur di kasurnya. Akhirnya setelah itu Rin tertidur di sana. Ketika besoknya pagi hari, ayah membangunkan Rin dan mengatakan bila ayahnya harus pergi lagi keluar kota, mungkin sekitar 3 hari. Akhirnya Rin harus berdua dengan Simbo di rumah yang sedang menyeramkan ini, Bo. Setelah ayahnya pergi untuk keluar kota, maka Rin jalan nih ke arah dapur. Sebelum mencapai dapur, dia melihat kamar Simbo terbuka dan tercium bau dupa. Dan penasaran si Rin masuk ke kamar Simbo. Benar saja, Po. Di bawah tempat tidur Simbo itu ada tempat setanggi yang di atasnya dikasih bakaran dupa. Rin bingung. Ini apa dan kenapa Simbo membakarnya? Tiba-tiba dari belakang Simbo datang. Ada apa, Mbak? Rin langsung nengok. Ini apa, Mbok? Simbo mengatakan bahwa itu adalah dupa. Dupa untuk apa? Simbo bilang bahwa dupa itu untuk pewangi ruangan. Karena Rin memang polos ya, Bo. Maka dia percaya saja. Walaupun memang setelah itu dia langsung melakukan browsing. Apa sih fungsi dupa ini? Dan dari literatur yang dia temukan bahwa dupa itu memang dulunya untuk pengharum ruangan. Namun belakangan dupa digunakan untuk melakukan pemanggilan roh. Jikapun apa yang dikatakan Simbo itu bohong, lalu fungsinya Mbok apa? Melakukan pemanggilan roh. Masih dalam taraf yang penasaran, si Rin akhirnya telepon ayahnya. Ya, di kamar Mbok ada ini. Itu fungsinya untuk apa? Ayahnya kaget. Kemudian bilang, kamu nggak tanya sama si Mbok itu untuk apa? Sudah ya. Terus apa katanya? Mbok bilang katanya itu untuk pewangi ruangan. Ayah kemudian berkata lagi, kamu percaya? Ya kalau dari yang apa aku cari di internet, ya memang untuk pewangi ruangan ya. Tapi sekarang-karang ini digunakan untuk pemanggilan roh. Nah, itu kamu tahu. Kemudian ayah menyimpulkan, ada yang nggak beres nih sama Simbo. Dan Rin meminta ayahnya untuk segera pulang. Ayahnya kemudian bilang bahwa besok tidak bisa, paling cepat lusa. Kemudian Rin memang harus sabar untuk menunggu ayahnya pulang sebelum melakukan aksi selanjutnya kepada Simbo. Rin sendiri nggak tahu ayah mau ngomong apa ke Simbo. Namun ketika malam tiba, dan itu belum malam-malam banget sih, Bo. Masih di bawah jam 12. Rin tetap masih menutup pintu kamarnya. Kemudian tiba-tiba Simbo mengetuk. Tok, 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 tok. Mbak Rin, buka pintunya, Mbak. Tolong Simbo. Sebenarnya Rin males buat ngebuka pintu. Cuman dia akhirnya bergegas bangun dan turun dari kasurnya. Sebelum dia mencapai pintu untuk membuka pintu, di rambut panjang menghadang. Jangan kamu buka pintunya jika kamu ingin selamat. Kemudian dengan gugup Rin bertanya, kenapa? Pokoknya jangan kamu buka kalau kamu mau selamat. Semakin bingung Rin. Awalnya Rin tidak mau mempercayai apa yang dikatakan si rambut panjang ini. Namun sepertinya Rin itu mulai familiar dengan sosok ini. Lebih-lebih terakhir sosok ini menyelamatkan Rin di mimpinya, bukan? Dan dari balik pintu tetap dari ketukan akhirnya gedoran. Mbak Rin, buka pintunya, tolong Simbo. Si sosok ini tetap menahan Rin. Jangan. Gedoran itu jadi semakin kencang. Semakin kencang dan akhirnya suara berat lah yang keluar. Rin semakin ketakutan dan akhirnya dia mundur. Dan kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya. Pergi! Jangan ganggu aku! Itu yang dikatakan Rin. Suara itu akhirnya terdiam, men. Dan beberapa lama suasana menjadi hening. Di rambut panjang tersenyum. Kemudian menghilang begitu saja. Kemudian Rin mencoba untuk berlindung di dalam selimut. Dia coba untuk memejamkan matanya, Bo. Ketika sudah jam 5, Rin terbangun oleh alarm handphonenya. Akhirnya Rin bangun dan menganggap bahwa semua akan aman-aman saja sebab sudah azan subuh. Rin keluar kamar dan hendak menuju dapur untuk mengambil sarapannya. Karena memang biasanya Simbo ini kan sudah masak. Ketika Rin ke dapur dan melewati kamar Simbo, betapa kagetnya Rin melihat pintu kamar Simbo terbuka. Tidak seperti biasanya, Bo. Rin kemudian menengok dan terlihat di sana Simbo sudah terbujur kaku di kasurnya dengan kondisi tangan seperti hendak melepaskan cengkraman. Rin langsung berteriak. Seketika itu juga tetangga mendengar teriakan Rin datang ke rumahnya Rin. Dan Rin langsung menelpon ayahnya. Apa yang sedang terjadi saat itu? Sang ayah jelas tidak percaya dan kaget pastinya. Singkat cerita, besoknya ayahnya langsung pulang. Padahal dia perlu beberapa hari lagi untuk pekerjaannya. Dan akhirnya juga diputuskan bahwa Simbo dikembalikan ke keluarganya yang ada di Jogja.
Akhirnya proses serah terima dengan keluarganya ini selesai, Bu. Bo dimakamkan. Setelah selesai pemakaman, kemudian Rin bertemu dengan adik Simbo yang cowok. Si adiknya Simbo ini bernama Mas Ihsan. Kemudian Mas Ihsan mengatakan kepada Rin bahwa dia adalah adiknya Simbo dan ingin mengajak Rin berbicara empat mata. Mas Ihsan bilang bila ada yang ingin diceritakan dan itu hanya boleh diketahui oleh Rin. Setelah Rin setuju, akhirnya Mas Ihsan mengajak Rin untuk ke sebuah pematang di sawah mereka. Sawahnya si keluarganya Mbo. Di sini Mas Ihsan akhirnya menanyakan kepada Rin, apakah Rin sudah diceritakan Simbo mengenai rentetan masalah yang ada di keluarganya. Justru Rin lah yang harusnya merasa bingung dan mengatakan kepada Mas Ihsan bahwa apakah ini ada hubungannya dengan Simbo membakar dupa. Dan terjawablah semua teka-teki yang tersimpan selama ini. Apakah penjelasan dari adiknya Simbo yang bernama Mas Ihsan ini? Jangan kemana-mana, Bu, terus ikuti. Adik Simbo akhirnya bilang bahwa Simbo itu pernah bilang sama dirinya kalau semua ini bakal terjadi dan mengatakan bahwa Simbo bakal jadi korbannya walaupun bukan targetnya. Rin makin bingung, jadi korbannya bukan targetnya, apa maksudnya? Keluarga Simbo ini sebenarnya sudah memaksa Simbo untuk pulang segera ke kampung. Tapi karena cintanya Simbo sama keluarga Rin, termasuk Rin dan adik-adiknya, serta bunda, maka Mbo mengukuhkan untuk tetap bertahan di rumah itu. Ternyata Mbo mengatakan ini setelah kematian dari adik pertamanya Rin yang kecelakaan itu. Setelah pemakaman adik pertamanya itu, malamnya Simbo tidak sengaja melewati kamar ayah. Tapi lamat-lamat terdengar ayah sedang berbicara dengan seorang perempuan. Si perempuan itu seperti menagih janji tumbal pengganti dengan suara yang sesekali diiringi dengan desisan. Ternyata ayah Rin melakukan pasugihan tumbal dan yang menjadi targetnya adalah bunda. Tapi ketika bunda selamat dari targetnya, maka si wanita itu marah dan meminta tumbal pengganti bukan hanya satu, melainkan 3, adik-adik Rin dan Rin. Dan karena hal itulah maka Simbo bertekad untuk tetap bertahan di sana, Bo. Dengan sekuat tenaga dan dengan nyawa terakhirnya walaupun. Begitu kata Simbo. Sebenarnya membakar dupa itu adalah anjuran dari keluarga. Keluarga menyuruh Simbo membakar dupa untuk mengalihkan perhatian makhluk itu atau makhluk suruhannya. Sebab dupa adalah wewangian yang dimakan oleh mereka. Atau bisa jadi itu makanan mereka lah bahasanya. Simbo juga sebenarnya sudah sadar bila adik bungsunya adalah target selanjutnya, mengingat Rin tidak ada di rumah itu. Dan sejak saat itu Simbo selalu berdoa agar Rin tidak kembali ke Indonesia ataupun kembali ke rumah. Namun harapan Bo ternyata sia-sia, sebab dia melihat Rin datang atau kembali ketika kejadian di hari adik bungsunya tenggelam. Sebenarnya pada saat itu ketika pertama kali ngelihat Rin pulang, Simbo udah mau ngomong. Hanya saja diurungkan oleh Simbo, mengingat dia tahu betapa rindunya Rin dengan keluarganya. Makanya diurungkan. Simbo berusaha mencari waktu yang terbaik, yang kemudian baru disampaikan kepada Rin. Sebenarnya Simbo juga mendengar bila Mbo menjadi pengganti tumbal tersebut yang ditawarkan ayah. Tetapi makhluk itu tidak terima, sebab pengganti tumbal adalah darah daging dari ayah. Mendengar penjelasan dari Mas Ihsan panjang lebar, Rin menjadi sangat bersalah pada Simbo. Rin udah nuduh Mbo yang macem-macem. Rin menjadi marah pada dirinya sendiri, menjadi takut, menjadi sedih, dan berbagai macam perasaan berkecamuk di hatinya, Bo. Ini semua karena ayah. Begitu tegasnya. Kemudian Rin bertekad bahwa dia akan menyelesaikan semua ini. Dan Rin mengatakan kepada Mas Ihsan untuk tidak bilang-bilang bila dia saat itu juga pulang ke rumah. Jadi rencana Rin itu akan kembali ke Jerman, tetapi dia akan pulang dulu ke rumah mengambil perlengkapan dan kemudian ke rumah sakit menemui bunda. Akhirnya dijalankanlah rencana Rin. Dia pulang dulu ke rumah dengan segudang keberanian, kemudian menyiapkan perlengkapannya. Lalu
pergi ke rumah sakit untuk menemui Bunda. Ketika Rin masuk ke dalam ruangan Bunda, Rin menangis jadi-jadinya dengan memeluk Bunda, lalu mengatakan rencananya untuk pergi ke Jerman. Tiba-tiba tangan Bunda membalas. Namun seperti si malakama, akhirnya Rin berangkat ke bandara dan meneruskan niatnya untuk ke Jerman. Sebenarnya sebelum dia melakukan flight menuju Jerman, handphonenya selalu berbunyi. Ayah menelpon berkali-kali, hingga mengirimi dia pesan juga berkali-kali. Begitu marahnya Rin hingga tidak mau menjawab maupun membaca dari pesan yang dikirim ayah. Singkat cerita, tibalah Rin ini di Jerman. Ketika baru turun dari bandara, handphonenya kemudian baru dinyalakan kembali. Ayah menelponnya kembali. Karena Rin tidak tega, akhirnya Rin mengangkat telepon tersebut. Betapa kagetnya Rin ketika suara yang di sana mengatakan bahwa itu adalah pihak polisi yang menggunakan telepon ayah untuk mengabarkan ayah mengalami kecelakaan tunggal di dalam tol hingga menyebabkan ayah tidak tertolong karena mobilnya hancur menabrak pembatas tol. Dan hancur hati Rin. Rin tidak mampu berkata-kata lagi. Yang dia ingat hanya gelap. Rin pingsan. Rin akhirnya terbangun dan tersadar bila dia berada di layanan rawat bandara, Bu. Seketika itu juga dia meminta perawat untuk menelpon teman-temannya. Setelah Rin memberikan nomor telepon teman-temannya, tidak berapa lama teman-temannya pun datang ke layanan rawat bandara tersebut. Setelah temannya ini datang, maka tumpahlah semua kesedihan Rin kepada mereka. Dan kesedihan Rin juga menular kepada kedua temannya yang datang itu, Bu. Begitu sangat berempati kepada nasib temannya ini. Hingga akhirnya mereka harus bersiap pulang ke apartemen. Sebelum mereka naik taksi menuju apartemen, tiba-tiba telepon Rin kembali berbunyi. Tapi kali ini dari rumah sakit tempat Bunda dirawat. Dengan segera Rin mengangkat telepon tersebut dan pihak rumah sakit mengabarkan bila tiba-tiba Bunda kejang kembali dan dokter serta seluruh perawat sudah melakukan semua tindakan yang terbaik dan berupaya maksimal. Namun hasilnya gak ada pesan apapun yang bisa saya sampaikan selain jangan pernah bernegosiasi atau berbisnis dengan yang namanya jin, setan atau apapun itulah yang menyekutukan Tuhan. Sebab tidak akan pernah ada jalan keluar ketika kita masuk ke sana. Karena segala kesulitan tidak akan pernah lebih sulit ketika kita berada dalam genggaman mereka. Masih banyak cerita lain yang mau saya berikan kepada kalian. Jadi jangan lupa untuk dukung channel ini terus dengan cara klik loncengnya, like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Share untuk berbagi manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.